Saudara, polisi telah menaikkan status hukum AG menjadi pelaku dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Sementara itu, Mario Dandi Satrio, tersangka penganiayaan David Ozora, dijerat pasal penganiayaan berat yang direncanakan dan terancam 12 tahun penjara. Penyidik Polda Metro Jaya telah menaikkan status hukum AG menjadi pelaku dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora, anak pengurus pusat GP Ansor. AG dianggap ikut terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap David. AG sendiri merupakan teman wanita dari Mario Dandi Satrio, tersangka penganiayaan terhadap David. Perubahan status AG menjadi pelaku didasari atas fakta yang diperoleh penyidik, mulai dari chat WA, video, keterangan saksi, hingga rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, AG juga memberikan keterangan yang tidak jujur saat bersaksi dalam kasus penganiayaan terhadap David. AG tidak disebut tersangka karena masih tergolong anak-anak. Kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pidana tidak boleh disebut tersangka. Tekankan mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama. Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Sementara itu, Mario Dandi Satrio, tersangka penganiayaan David Ozora, dijerat pasal penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Penerapan pasal itu dilakukan setelah tim penyidik melihat sejumlah fakta dan alat bukti seperti chat pesan singkat, video dan keterangan saksi, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum terhadap tersangka MDS, konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Hingga kini, polisi terus mendalami peran dari para tersangka penganiayaan terhadap David Ozora. Pendalaman dilakukan dengan melihat bukti rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 10 saksi, mulai dari ahli pidana hingga ahli forensik. Tim Liputan, Kompas TV.